Apa sih intelijen itu? Apa sih gunanya intelijen itu? Intelijen bukan hanya spy atau mata-mata, tetapi dalam bahasa akademinya, intelijen adalah first line of defense atau garda pertahanan terdepan. Kalau diumpamakan kita punya rumah di dekat belantara, maka sudah sewajarnya atau seharusnya kita punya anjing penjaga di barisan terluar. Anjing tersebut mungkin spesifikasinya adalah sangar, pandai mengendus, tajam indera pengintaiannya, dan cerdik. Urusan beginian, jangan kasih anjing pudel atau kucing anggora jebol gatra pertahanan nasional. Ipolek sosbud hankamnya atau sendi bernegaranya bisa bubar. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan atau gatra bernegaranya bubar semuanya. Infiltrasi asing masuk dari berbagai lini. Kalau dunia intelijen tidak paham kefungsian intelijen, kita beri ilustrasi tentang cara kerja intelijen dalam operasinya. Misalnya ISIS. ISIS adalah produk intelijen. ISIS adalah hornet nestnya Israel, Amerika. Kenal dengan City of London? Ya benar, kota London. Saya seneng deh kalau nanya kepada anak milenial, begitu ada pertanyaan tangannya langsung buka Wikipedia di HP-nya dan langsung bisa tahu apa jawabannya. City of London itu kota yang punya administrasi sendiri. Pemiliknya atau landlordnya adalah para bankers. Mereka punya badan pertahanan sendiri dan lahirnya mata uang pound sterling juga dari mereka. Mereka ini independen. Yang punya bukan Ratu Inggris, tapi tetap di bawah Union Jack, bendera Inggris Raya. Di dunia ini ada 3 kota yang disebut city country. Ada City of London, City of Venezia, dan Hong Kong. Hong Kong pada tahun 1899 disewa 100 tahun lamanya oleh para bankers yang mereka sebut dengan nama tycoon. Di awalnya mereka mendirikan yang namanya Noble House. Kemudian apa yang dilakukan oleh para tycoon tersebut ketika pertama kali menyewa Hong Kong tadi? Yaitu mereka menerbitkan mata uang sendiri yang namanya Hong Kong Dollar. Sekali lagi, jangan heran kalau di mata uang Hong Kong Dollar ada logo HSBC-nya. Swasta loh itu HSBC. Mulai mikir kan? Sabar. Banyak tabir yang akan dibuka agar kita semua bisa cerdas bernegara. Oh ya, Hong Kong tadi 100 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1999 kembali ke tangan Cina dan ternyata mata uangnya masih Hong Kong Dollar. Kok tidak yuan? Kita lanjut ya. Dengan sejarah City of London dan Hong Kong tadi, saya kok jadi ingin juga punya city country atau mengelola city country. Bener deh. Kalau melihat sejarah, mata saya akan melirik Provinsi Yogyakarta. Sultan Jogja ketika kemerdekaan dulu ditanya Bung Karno tentang posisi Jogja. Maka Jogja memilih ikut NKRI. Padahal Kesultanan Jogja usianya lebih dari 500 tahun. Bisa saja Sultan Jogja menyatakan bentuk negaranya kerajaan deh dan Bung Karno jadi Perdana Menteri seperti Inggris. Sultan Jogjanya jadi raja. Tapi tidak. Sultan Hamengkubuwono menyatakan ikut NKRI dan membantu NKRI yang masih baru, yang masih muda tadi. Emas dan harta Jogja di awal berdirinya NKRI banyak membantu negara ini. Tapi ada yang lucu. Di zaman presiden yang lampau pernah ada peristiwa yang menantang Kesultanan Jogja untuk dicabut hak keistimewaannya. Itu siapa yang nyaranin? Pasti nggak tahu sejarah mereka itu. Marahlah rakyat Jogja. Bahkan Sabda Tama dikeluarkan oleh Sultan Jogja sebagai sabda tertinggi. Di seluruh Jogja bendera kuning dikerek tinggi, tandanya perlawanan setelah Sabda Tama keluar. Untungnya Republik cepat sadar, akhirnya berdamai. Jadi saya sekali lagi melirik Jogja. Bagaimana kalau kita minta Sultan Ground seluas 2000 hektar, kita sewa layaknya Hong Kong selama 100 tahun. Nanti kita kembalikan utuh beserta isinya. Di sana seperti Hong Kong juga, kita akan menerbitkan mata uang sendiri. Pakai mata uang kita sendiri berbasis emas, namanya dinar Mataram. Ini contoh saja. Jadi seperti kita kalau mau masuk ke time zone ya, kita tukar uang kita dengan chips. Masuk ke Mataram City juga sama. Tukar mata uang apapun dengan dinar Mataram. Uang tadi hanya berlaku di kota Mataram baru ini saja. Sekali lagi kita namakan kota itu namanya Mataram City. Kalau Hong Kong itu basisnya adalah hub transportasi dan logistik laut, maka Mataram City adalah kota berbasis teknologi, digital teknologi dan metalurgi. Di wilayah ini kita akan bayar royalti ke Yogyakarta, di mana kita nantinya punya sistem perpajakan sendiri, sistem keuangan sendiri, banking sistemnya sendiri, sistem pertanahannya sendiri, aturan tinggal warganya mirip Malta di wilayah Italia, mirip City of London di bawah Queen of England. Semua ada jatah untuk keuntungan masing-masing. Pertanyaannya, beranikah Raja Jogja memberikan mandat 100 tahun Sultan Ground itu untuk kita jadikan city country? Tapi sebentar, kalau saya kok jadi takut dinar Mataram jadi mata uang dunia, lalu rupiah jadi kalah, saya juga jadi takut. Ternyata banyak warga yang mau tinggal di Mataram City. Ya sudah deh, gak jadi Kanjeng Sultan, gak enak sama Republik.